Perkenalkan, nama saya Rafael Renaldi Rawung dengan NIM 2202110602999. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas yang ke-7, mata kuliah praktikum jaringan dan komunikasi data, yaitu tugas 15.4.8 Lab Observe DNS Resolution. Tugas kali ini terdapat 3 part objektif. Yang pertama, observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Yang kedua, observe DNS lookup using the NSLookup command on a website. Yang ketiga, observe DNS lookup using the NSLookup command on mail servers. Oke, baik, masuk pada yang angka pertama. Part 1, observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Pada bagian A, open a Windows command prompt. Kita membuka command prompt. Kemudian add the command prompt, ping the URL for the Internet Corporation for assigned names and number at www.michan.org. The first line of the output display www.icon.org. Convert to an IP address by DNS. You should be able to see the effect on DNS even if your institution has a firewall that prevents pinging. Oke, di sini telah dilakukan ping dan ada reply. Untuk reply-nya sini terdapat average 89 milisecond dan TTL-nya 56. Oke, kemudian note if the domain name is resolved to an IPv6 address, use the command ping min4www.icon.org to translate into an IPv4 address. Jadi apabila sudah terdapat IPv6 address, untuk mengubah ke IPv4 address, di sini ada komen, yaitu ping min4www.icon.org. Dikarenakan sudah untuk kedua pingnya telah sama. Kemudian bagian C, type the IPv4 address into a web browser. Oke, di sini kita disuruh mengetik IPv4 address ini ke web browser. Oke, untuk IPv4 address-nya sendiri yaitu 192.0.32.7. Di sini untuk tampilannya, jika kita cari di web browser, dia menampilkan seperti ini. Untuk IP tadi, sini terdapat sebuah web yang maintenance.
Selanjutnya, bagian D, notice that the icon home web page is displayed without using DNS. Most humans find it easier to remember words rather than number. If you tell someone to go to www.icon.org, they can probably remember that. If you told them to go to 192.0.32, they will have a difficult time remembering an IP address. Di sini dikatakan bahwa seseorang akan mengingat nama www.icon.org dibandingkan dengan PIN number. Kemudian, computer process in number DNS is the process of translating word into number. Additionally, there is a second translating that takes place, human ding in base 10 number. Computer process in base 2 number. The base 10 IP address 192.0.32.7 ini merupakan IPv4 address-nya. Kemudian the 2 number is 11000. What happen if you cut and paste the base 2 number into a browser? Di sini kita disuruh melakukan pencarian dalam browser untuk base 2 number. Di sini tidak ada untuk webnya sendiri dikarenakan untuk kode yang digunakan di browser web dia lebih mengenali nomor base 10 dibandingkan nomor basis 2 dia tidak mengenali angka tersebut. Kemudian bagian E, command prompt ping www.cisco.com. If the domain name is reshuffled, sama seperti tadi untuk mencari nilai IPv4. When you ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example? Jadi yang didapatkan di sini perbedaan IP dia tergantung lokasi dari Cisco menghosting konten webnya di serangkaian server mirror. Berarti Cisco mengunggah konten yang sama persis ke server yang berbeda. Ketika seseorang mencoba mengakses www.cisco.com, lalu lintas diarahkan ke server mirror terdekat. Type the IP address that you obtained when you pinged www.cisco.com into a browser thus the website. Oke, di sini kita akan mencoba mencari alamat IP ini ke web browser. Di sini tampilannya invalid URL, tidak URL invalid, dia tidak ditampilkan dikarenakan beberapa server web dikonfigurasi untuk menerima alamat IP yang dikirim dari browser. Dan juga ada aturan firewall dalam sistem keamanan Cisco yang melarang pengiriman alamat IP melalui browser. Tergantung pada browser juga bisa mendapatkan pesan yang mengatakan koneksi tidak aman atau ada kesalahan sertifikat. Oke, masuk pada part 2, observe DNS lookup using the DNS lookup command on a website. Bagian A, at the command prompt, type the DNS lookup command.
Jadi untuk tampilan DNS lookup, default server dia unknown dan untuk addressnya 192.168.43.1. Notice how the command prompt change to a greater than. Di sini dia jika command prompt telah berubah, dia akan ada simbol lebih besar. This is the NS lookup prompt. From this prompt, you can enter command related to DNS. Bila telah tersambung, dia akan ada seperti ini. Kemudian add the prompt, type tanda tanya. To see a list for, untuk melihat list yang ada di NS lookup. Ini merupakan list comment yang terdapat di NS lookup. Oke, kemudian bagian C, ada NS lookup prompt, type www.cisco.com. Seperti yang ada yang di contoh ini, tampilan Cisco server di sini unknown dan addressnya 192.168.43.1 dan non-authoritative answer. Untuk name-nya sendiri seperti ini dan addressnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian what is the translate IPv4 address? IPv4 addressnya sendiri yaitu 23.193.205.26. Note the IP address from your location will most likely be different because Cisco use mirror server in various locations around the world. Is it the same as the IP address shown in the comment? Akan melihat apakah IP addressnya sama seperti yang ada di sini. 23.193.205.26. Oke, di sini sama. Saya melakukan ping tadi untuk IPv4 addressnya 23.193.205.26 sama seperti yang di sini 23.193.205.26. Kemudian under address in addition to the 172.230.155.162 IP address, there are the following numbers 2600.21404.2A.2.395.2.2B33 and 2600.214.2A.238E.2.2.2B33. What are these? Jadi ini merupakan IPv6-nya. Kemudian pada bagian D, ada NS lookup prompt. Type the IP address of the Cisco web server that you just found. You can use NS lookup to get domain name of an IP address if you do not know the URL. Sini kita akan ketik 172.230.155.162. Untuk servernya sendiri di sini unknown dan addressnya 192.168.3.1 dan name-nya bisa dilihat di sini dan addressnya 172.155.162. You can use the NS lookup tool to translate domain name into IP address. You can also translate IP address into domain name. Using the NS lookup tool, record the IP address associated with www.google.com. Kita akan melihat lagi Google sendiri.
Untuk Google sendiri terdapat sini server unknown address 192.168.43.1 dan untuk name-nya for safesearch.google.com dan address sendiri bisa dilihat seperti ini dan aliasnya www.google.com. Masuk pada part 3, observe DNS lookup using the DNS lookup command on mail server. Bagian A, add the DNS lookup from type set type 9mx to use DNS lookup to identify mail server. Disuruh mengetik set type 9mx. Kemudian pada bagian B, add DNS lookup from type cisco.com. Disuruh mengetik juga cisco.com. Oke, untuk tampilannya sendiri seperti ini. Untuk cisco.com server unknown address 192.168.43.1 non authorized answer MX preference 920 mail exchanger RCDN MX01 dan seterusnya. Kemudian which mail server, sini ada pertanyaan, which mail server will be contact first when the email is sent to cisco.com. Untuk email yang pertama yang dikirim merupakan email yang terkecil, yaitu MX preference 910 mail exchanger. Ini merupakan email yang akan dikirim pertama kali, first. Kemudian bagian C, add the DNS lookup from type exit to return to the regular PC command prompt. Sini kita akan exit. Kemudian bagian D, add the PC command prompt type ifconfig/all. Ifconfig. Oke. Di sini merupakan tampilan dari config. Ada Windows IP configuration, ada wireless LAN adapter lokal area connection 1, connection 3, kemudian wireless LAN adapter WiFi. Oke. Dan kemudian write the IP address of all the DNS server that you school uses. Jadi untuk mendapatkan IP address di sekolah saya ada sebuah website nama di sini Inspire. Sini kita akan melihat IP address-nya. Akan copy ini. Kemudian DNS lookup akan paste di sini URL-nya. Kemudian kita enter. Untuk Inspire sendiri di sini server unknown, kemudian non authority answer dengan nama inspire.unsrat.ac.id dan untuk addressnya sendiri seperti ini. Oke. Masuk pada reflection question, what is the fundamental purpose of DNS? Oke, DNS pada dasarnya dia bertindak seperti phonebook untuk internet. Jadi DNS menerjemahkan nama menjadi angka. Kemudian nomornya bisa berupa IPv4 atau IPv6. Oke, demikianlah demonstrasi saya pada tugas 7 ini. Bila terdapat kesalahan kesalahan dalam menyampaikan mohon dimaafkan, dan untuk waktunya terima kasih untuk waktunya dan goodbye.